Kata orang zaman dulu, menabung itu pangkal kaya. Saat ini, pepatah itu tidak sepenuhnya benar, karena nilai uang kita akan menurun dan terjadi kenaikan harga yang disebut inflasi. Nah, bagaimana caranya agar uang kita bisa bertambah banyak? Jawabannya tentu saja dengan berinvestasi. Menabung tidak sama dengan berinvestasi. Dengan berinvestasi, uang kita menjadi lebih banyak dan menguntungkan dalam jangka panjang. Tapi, bukankah berinvestasi memerlukan dana yang cukup besar dan keahlian serta pengetahuan khusus untuk mengelolanya? Untuk mengatasi hal tersebut, reksadana hadir sebagai instrumen yang mudah, murah, dan aman bagi investor. Lalu, apa itu reksadana? Reksadana adalah kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam berbagai portofolio investasi seperti obligasi, saham, pasar uang, dan lain-lain. Reksadana sebagai produk resmi yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jenis-jenis reksadana. Reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi juga. Reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam bentuk efek bersifat ekuitas dan juga efek bersifat utang. Dengan melakukan investasi berupa reksadana, pemodal juga akan memperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, dapat memperkecil risiko. Meskipun tidak memiliki modal yang cukup besar, pemodal dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil adanya risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi, yang seharusnya tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana yang besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar, sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun di pasar uang. Yang artinya, investasi dapat dilakukan pada berbagai jenis instrumen, seperti deposito, saham, dan obligasi. Yang kedua, reksadana dapat mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun,
Diperlukan adanya pengetahuan dan keahlian tersendiri yang tentunya tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Manfaat yang terakhir adalah adanya efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, dana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi profesional. Maka, pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal itu telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Selain memiliki berbagai manfaat, investasi melalui reksadana tentunya juga memiliki risiko sebagaimana investasi lainnya. Risiko yang pertama yaitu risiko penurunan nilai. Harga reksadana tercermin dalam nilai aktiva bersih per unit penyertaan yang dihitung dari nilai semua aset, dikurangi biaya-biaya, kemudian dibagi dengan jumlah unit yang beredar. Nilai ini dapat mengalami penurunan akibat penurunan harga efek seperti obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Risiko yang kedua yaitu risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut ketidakmampuan atau kesulitan yang dihadapi manajer investasi dalam menyediakan uang tunai untuk membayar redemption atau penjualan kembali reksadana oleh investor. Hal ini dapat terjadi apabila sebagian besar investor melakukan penjualan kembali reksadana pada saat yang hampir bersamaan. Risiko yang ketiga yaitu risiko wanprestasi. Risiko ini terjadi ketika perusahaan asuransi yang mengasurasikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Meskipun suatu investasi tidak mungkin dapat terlepas dari risiko, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko reksadana. Cara pertama yaitu dengan membaca dan memahami prospektus dan fund fact sheet sebelum membeli reksadana. Kedua, lakukan investasi berkala dengan installment plan untuk meminimalisir risiko fluktuasi nilai investasi. Dan yang terakhir, kenali manajer investasi yang dipilih. Pastikan manajer investasi tersebut adalah institusi terpercaya dan memiliki track record yang baik. Sekian penjelasan singkat mengenai materi reksadana. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih.